Wih, ada Mas Fuad lagi nih guys. Oke, kita ketemu lagi dengan Mas Fuad. Ini kalau ada Mas Fuad ini biasanya kita akan mereview mesin lagi nih Mas Fuad. Siap. Oke, tapi kemarin kayaknya kita udah review nih Mas, yang 1500 nih Mas. Ya, kemarin itu yang versi 1500. Ya, kan tipe paling entry level ya Mas ya. Yoi. Ini yang tipe tertinggi. Jadi ini yang tipe 3000 watt. 3000 watt. Oke. Perbedaan mendasar nih Mas antara 1500 sama yang 3000 watt ini apa Mas kira-kira Mas? Kalau perbedaan utamanya itu ya, itu ada di power lasernya Mas. Power laser. Ya, jadi power lasernya itu 2 kali lipat kan pasti daripada yang kemarin. Jadi ini tipe 3000 watt. Laser source-nya berbeda, otomatis nanti pendinginnya juga berbeda Mas. Pendinginnya berbeda. Oke. Tipe CWL Hell 3000 ini tipe 3000 watt, lebih besar. Nanti paket penjualannya juga stafolnya juga lebih besar. Lebih besar juga. Ya, yang ini 30 kVA. Oke, dari segi kecepatan nih Mas, kalau ini otomatis lebih cepat juga nih Mas ya? Pasti lebih cepat. Dan juga kapasitas pemotongannya bisa sampai 20 mili, lebih tebal. Oke, siap. Jadi bisa motong lebih tebal dan juga lebih cepat. Oke, kalau dari segi laser untuk pemotongnya ini Mas, gimana Mas? Kalau untuk laser head ini sama Mas, sama kayak versi yang 1500. Dia pakai ini DM110 autofocus. Jadi ini headnya sama, cuma laser yang di belakang sana yang beda. Nah, ini katanya kalau yang seri ini Mas, ini katanya bisa memotong ketika platnya itu nggak rata kayak ini Mas. Kalau plat bergelombang bisa Mas, kan ada sensor kapasitifnya. Jadi kalau ini ya kita turun, nanti kalau platnya bergelombang naik turun dia headnya ikut mengikuti. Oke. Tetap, yang versi 1500 juga sama. Sudah sangat canggih Mas ya? Ya, udah sangat canggih. Berarti dia mengikuti bentuk dari platnya itu ya? Ya, betul. Ada settingannya juga berarti? Bisa kita setting berapa ketinggiannya. Sama ini ada pengamannya juga kan. Kalau nabrak atau ketekan dia langsung naik. Oke, jadi ini kayak apa, tekanan lasernya ini bisa diatur juga Mas ya? Otomatis ya dari sini? Ya, jadi pertama fokusnya itu bisa diatur langsung dari software. Kemudian ketinggian ke material juga diatur dari software, langsung dikontrol dari softwarenya. Oke Mas, kalau ini software yang dipakai apa Mas kira-kira Mas? Sama juga Mas, kita pakai software dari Raytools juga. Oke. Ini software yang cukup umum, paling umum Mas sekarang untuk penggunaan laser cutting. Oke, ini berarti kan kalau ini kan Raytools Mas ya? Ini terintegrasi Mas ya? Sama... Ini Raytools, softwarenya Raytools, kontrolernya Raytools, kemudian laser headnya juga kita dari Raytools juga. Oke. Jadi bisa saling terintegrasi gitu Mas? Terintegrasi. Jadi kayak sini sistem servonya, sistem fokus, sensor semua terintegrasi ke software dari Raytools-nya. Oke, kalau di sini berarti fokusnya kita mengatur parameter Mas ya? Ya, mengatur parameter terutama. Parameter pemotongan sini kita atur dari sini semua. Oke, jadi seperti itu. Power, tekanan udara, habis itu ketinggian head, kecepatan semua kita atur dari software. Oke, jadi nanti kalau ada yang bingung, Mas, ini untuk plat segini parameternya gimana? Itu gimana, Mas? Maksudnya kita berikan template atau gimana, Mas? Kita ada template standar untuk beberapa plat yang umum. Oke. Kita ada template standar, contohnya kalau besi ketebalan 5 mm, gimana parameternya? Kita ada templatenya. Oke, jadi tidak usah khawatir nanti kalau kalian bingung atau kalian khawatir ini terpotong atau tidak, kita kasih template, tinggal memasukkan templatenya, tinggal potong dengan mesin CNC fiber laser dari Inseco ini, guys. Wah, ini cepat sekali nih, Mas. Ini rahasianya apa, Mas? Ini mungkin dari sistem rel atau transmisinya, Mas? Kalau kita untuk penggerak, kita pakai AC servo, Mas ya. Kita pakai untuk aksis Y ada 2 motor kanan kiri, ini 750 watt masing-masing. Untuk yang motor X yang kanan kiri, yang gerak kanan kiri ini juga 750 watt. Untuk Z-nya yang naik turun ini lebih kecil. Yang di head-nya nih Mas ya? Ya, yang buat gerakin naik turun seperti ini lebih kecil karena bebannya kecil kan. Ini 400 watt. Semuanya AC servo. Berarti kanan kiri ini pakai servo sama yang tengah ini juga servo 750 Mas ya? Ya, servo yang ini nanti disambungkan ke transmisi gearbox itu 1:10. 1:10. Kemudian nanti ke sistem penggeraknya
Kita pakai rack gear helical. Ini kita pakai dari YEC. Dan pinionnya lebih besar Mas ya? Ya, pinionnya lebih besar. Iya ya. Jadi ini helical gear rack seperti ini untuk demi kehalusan gerakan. Untuk relnya kita pakai HGR 20 ini dari Iwin. Iwin, oke. Oke Mas, untuk area kerjanya ini, nah ini kan cukup luas Mas ya ini ya? Ini ukuran area kerja 1,3 kali 2,5 meter. 2,5. Untuk plat-plat standar di Indonesia kan plat Acer ya. Oke. 2,4 kali 120. Jadi masih ada sisanya, Mas. Oke. Kita lebih ramping daripada ukuran plat yang besar-besar yang dari Cina itu kan rata-rata besar-besar 3 meter kali 1,5. Ini kita lebih ramping. Cuma untuk plat yang standar di Indonesia itu masih ada sisa. Oke, jadi mesin ini didesain memang dicocokkan sama. Ya, kita cocokkan untuk pasar Indonesia. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi kita nggak mesinnya terlalu besar sehingga ngabisin ruangan, ngangkutnya berat dan mahal. Kalau pengangkutannya kalau besar. Oke. Tadi kan menghabiskan ruangan Mas ya. Ini kira-kira membutuhkan tempat berapa ini Mas? Untuk Untuk kita tepatnya. idealnya untuk ruang mesin laser aja ya. Untuk ruang kerja mesin laser itu panjangnya setidaknya 5 meter. 5 meter. Jadi seperti ini ada sisa buat operator. Oke. Yang kanan kirinya itu 4 meter. 4 meter. Ini 2 meter. Ada sisanya juga di sini 1,5, ini 1,5 meter. Mungkin itu yang paling minimal. Oke, jadi dicatat ya guys, itu tadi untuk tempat yang harus kalian sediakan ketika kalian membeli mesin CNC fiber laser dari Inseco guys. Nah, ini kan mesin laser, otomatis kan panas Mas ya? Ya, untuk laser source-nya itu pasti panas Mas. Makanya kita membutuhkan ini mesin chiller, mesin pendingin. Oke. Fungsinya untuk dia ada 2 jalur. Yang pertama untuk mendinginkan laser source, yang paling panas itu. Yang kedua laser head yang tadi kita jelaskan. Oke. Makanya di sini ada 2 selang di belakang Mas. Terus juga ada pengontrol. Ini pengontrol suhunya. Ini pengontrol suhu. Ya, Oke. Ini kita brandnya dari SNA Mas, SNA. Jadi ini termasuk salah satu brand yang cukup terkenal di sistem pendingin industri, terutama di industri fiber laser. Oke. Ini dari segi bentuk, ini kan 3.000 Mas ya? Ya. Kalau mesin 3.000 berarti pakai yang 3.000. Ya, chiller yang mesin 3.000, chillernya 3.000. Yang kayak kemarin 1.500, chillernya lebih kecil Mas, 1.500. Oke. Ini nanti dapat nggak Mas kira-kira kalau beli ini mesinnya? udah masuk paket penjualan Mas. Jadi, Mantap sekali. chiller, staffel udah dapat. Ini kan seperti pendingin industri biasa. Sini ini ada kompresor freon ya. Oke. Terus ada tangki air. Nanti air yang kita pakai adalah air yang non mineral, demineralized. Oke, bisa dibeli di Biasanya di toko kimia ada. Oke. Cuma mungkin kalau di lokasi sana aja susah nyarinya, bisa pakai air minum yang tanpa mineral. Oke. Jadi ada beberapa merek di Indonesia yang udah cukup terkenal yang tanpa mineral. Oke, Ini sebenarnya kalau sama pendingin biasa itu ya hampir sama, cuma bedanya kita ada pengontrolnya, terus ini juga ada komunikasi ke software. Jadi contohnya saya matikan gini, dia langsung alarm. Ada peringatan. ada alarmnya Mas ya? Ya, jadi kalau seumpama operator lupa menyalakan pendingin, mesin nyala ini belum nyala. Operator nggak langsung menjalankan. Soalnya nanti yang bahaya sekali Mas. Chiller belum nyala, mesin udah nyala, nanti lasernya bisa overheat, bakar. Oke, salah satu kelebihan kalau pakai chiller pabrikan Mas ya? Chiller yang asli memang didesain untuk fiber laser. Sama ini Mas, sama ini ada 2 jalur Mas ya. Untuk jalur yang ini yang besar untuk yang laser source, yang kecil-kecil untuk laser head. Ini ada 2 settingan suhu yang berbeda nanti di pengontrolnya. Oke, dan ini untuk tempat masukan. Ya, ini untuk tempat masukan. Ini gelas duganya untuk operator ngecek tiap waktu barangkali airnya berkurang. Oke. Sama ini untuk pengurasan. Ini kapasitas berapa Mas ini Mas? Airnya? Ya. Airnya 22 liter. 22 liter. Ya. Oke, siap. Ini kabel komunikasinya. Oke. Nah, ini saya penasaran sama yang kotak kecil di sini nih Mas. Nah, ini ada tulisan 30 kVA, ini apa sih Mas ini Mas? Ini voltage stabilizer atau kita biasa sebutnya stafol Mas ya. Stafol. Ini fungsinya untuk menyetabilkan listrik, tegangan listrik Mas. Jadi kita, ya ini rahasia umum kalau di negara kita tegangan listrik itu agak naik turun Mas ya. Oke. Itu sangat berbahaya untuk mesin canggih seperti fiber laser ini. Itu bisa merusak komponen kelistrikan di dalamnya. Oke. Makanya dalam paket penjualan kita sertakan, nah ini stafol. Untuk yang tipe 3000 watt ini kita kasihkan yang 30 kVA. Ini 3 pas juga.
Jadi dalam sini nanti ada semacam sistem trafo-trafo gitu, ya itu tipenya yang tipe servo. Jadi dia pergerakan penyetabilannya itu geraknya itu nggak tak tak tak, tapi dia serut lebih mulus mas. Lebih stabil lah mas. Ya, lebih stabil, dia nggak merusak alat. Jadi Nah, sudah ada ada tegangan masuknya stabilnya. berapa, tegangan keluarnya berapa. Oke. Kalau tegangan masuk kurang ini, ini dia nanti yang menaikkan. Atau tegangannya tiba-tiba melonjak tinggi gitu, biar nggak karena kebakar, sini dia tegangan diturunkan. Oke mas, ngomongin listrik ya mas tadi ya. Listrik untuk mesin fiber laser cutting 3000 watt mas ini khususnya ya. 3000 watt ini kalau customer pengen beli atau teman-teman yang mau beli ini kira-kira harus sedia berapa ini mas listriknya? Kalau yang tipe 3000 watt ini agak tinggi mas ya. Oke. Idealnya itu tipe 23 kVA, 23.000 watt. Untuk berapa pas ya? Ya, 3 pas. 3 pas. Ya, Oke. itu untuk mesin, untuk chiller, sama nanti mungkin pasti ada kebutuhan penerangan, biar dipasangin, atau kantor kan butuh komputer. Oke. Jadi 23.000 watt itu udah masuk kategori ideal untuk usaha yang menggunakan mesin fiber laser seperti ini. Oke. Nah mas ini dari tadi apa ada alat kontrolnya tersendiri nih mas ya? Ya. Menggerakkan mesinnya ini. Ini remote controlnya untuk mengendalikan mesin. Jadi kita menggerakkan semua mesin ini menggunakan alat ini. Jadi kita tidak terlalu perlu lama-lama di komputer ya, di layar. Oke. Kalau sudah di setting, kita biasanya menggunakan sini. Jadi mau di sini, kalau kita mau motong langsung shutter. Coba kita start mas ya. Rem dulu. Nah, ukurannya udah pas. Coba kita tes potong. Ini contoh kita motif perforated bulat-bulat gini. Nah ini untuk mesin ini kita bisa pakai sistem dual gas ya. Jadi itu bisa pakai oksigen, bisa pakai nitrogen. Ini contohnya pakai yang oksigen ya. Sama untuk gasnya tekanan juga bisa diatur dari software seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dalam sini ada istilahnya regulator otomatisnya. Ini udah jadi. Ini pakai material galvanis mas ini ya. Galvanis ya. 0,9 ini mas ya? Ya 0,9 mili. Oke. Ini selain galvanis ini mas, kalau mesin fiber laser ini kan katanya kan untuk memotong plat besi. Ini plat besi apa aja sih mas yang? Sebenarnya nggak cuma plat besi mas, semua jenis logam bisa. Semua jenis logam Ya, malah. besi, stainless, tembaga mungkin aluminium, apapun itu, Pak. Kuningan mungkin perunggu barangkali kalau ada, tapi kayaknya nggak ada deh. Itu bisa dipotong pakai ini, semua jenis logam. Itu plat yang hitam itu bisa mas ya berarti? Ya, yang plat hitam itu kan baja bisa. Oke, jadi ini cocok sekali nih kalau bagi teman-teman yang usaha potong plat dan ini bisa selain besi bisa itu tadi mas ya? Ya, tadi ya. Oke. Yang logam semua bisa. Tapi untuk yang non logam kayak kayu nggak bisa. Nggak bisa. Nanti ada mesin sendiri. Ya, namanya CNC router. Oke, yang di sana ini yang sudah dirakit Ya, itu guys. Pengerjaan itu CNC router. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin spek dan lain-lain, Mas. Untuk harganya sendiri, Mas, mesin fiber laser cutting Inseco ini yang 3000 watt ini dibanderol dengan harga berapa sih, Mas? Kalau yang ini tipe 3000 watt, tipe tertingginya kita jual dengan harga 209 juta rupiah. Loh, turun harga ini, Mas? Ya, turun harga. Kemarin kayaknya 250, Mas. Ya, ini. kemarin 250, Ya. sekarang turun jadi 209 juta saja. Kalau turun harga, speknya gimana nih, Mas? Speknya sama, Mas. Speknya sama. Oke, spek sama, Tidak ada spek yang kita kurangi. spek sama, harga berubah lebih murah. Ya, jadi sangat worth it, Mas. Waduh, mantap sekali nih guys. Ini kalau kalian berminat dengan mesin yang ada di belakang kita ini, mesin fiber laser Inseco, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini ya guys. Oke, gercep aja ini daripada besok naik-naik lagi guys. Nah ini mumpung harganya turun, silahkan langsung aja kontak nomor admin yang ada di bawah ini ya guys ya. Oke, dengan harga 209 juta ini. 209 juta. Dapat apa aja ini mas? Ya ini mesin satu set seperti ini. Udah ada software, udah ada komputernya ini ya. Siap. Kemudian chiller, pendingin udah masuk, stafol, selang-selang ini udah masuk juga. Udah ready, siap. Udah Ya, ready. oke. Kemudian regulator juga udah dapat. Jadi udah siap pakai. Tinggal nyiapkan operator, Sama listrik tadi mas? listrik, Hah? sama oksigen mungkin ya. Mungkin sama tempatnya mas ya? Sama tempatnya juga. Oke. Nah,
Untuk layanan customernya Mas, ini dapat apa aja Mas ini mesin 14 Inseco nya Mas? Free training, Free training. ya, free jasa training. Oke. Jadi kalau butuh training operator di lokasi, kita bisa mengirimkan teknisi kita ke sana untuk trainingnya. Oke. Kemudian garansi ada. Kemudian sama dukungan after sales Mas. Bahkan dukungan after sales ini meskipun merasa garansi udah habis, kita tetap dukung after salesnya. Jadi kalau ada masalah nanti kita bantu sampai masalahnya selesai. Oke guys, ini sudah komplit sekali. Udah dapat mesin full set, udah dapat layanan customer yang banyak guys. Jadi kalian udah beli mesin, udah dapat layanannya juga. Jadi enak sekali. Jika kalian pengen beli atau konsultasi dulu, silakan guys. Nomornya ada di bawah ini. Silakan konsultasi dulu aja gitu. Oke. Oke Mas. Jadi di sini beri alasan ini Mas. Kenapa teman-teman yang lihat video ini harus beli mesin fiber laser produksi Inseco ini Mas? Pertama dari segi harga Mas. Harga Mas, ya, ya? kita lebih mungkin dengan mesin-mesin yang impor itu pasti kita lebih menang karena kita asli bikinan dalam negeri ya. Kita rakitan lokal. Kemudian yang kedua, spare partnya melimpah, jadi kita sediakan spare partnya juga. Semua komponen-komponen di sini kita ada spare partnya. Nah, jadi kalau ada kerusakan itu penggantiannya nggak nunggu lama-lama dari kita. Kalau mesin impor kan kadang inden lama dari kita pengiriman dari luar negeri. Kemudian dukungan after sales. Ada after sales-nya. Ya, jadi kalau ada kendala, spare partnya ada, yang bantu untuk analisa masalahnya ada. Terus dari segi pengiriman ini Mas? Nah, kalau pengiriman juga bedanya mesin lokal dengan mesin impor. Pengirimannya kan kita basisnya di Indonesia Mas ya. Siap. Dari Kediri di sini. Jadi kalau pengiriman ke wilayah Indonesia, kita pasti juga lebih terjangkau. Kita nggak perlu pakai apa namanya, biasanya impor dari luar negeri kontainer besar mahal sekali. Gitu. Ini tinggal kita kirim. Kalau di Pulau Jawa kita biasanya kirim pakai truk Mas ya. Baru kalau luar Jawa biasanya kita kapalkan. Dari segi harga sudah terjangkau ya Mas ya. Sudah harganya sudah turun. Dari segi layanan customer sudah banyak sekali. Terus dari pengiriman sudah aman ya Mas ya. Sudah bisa sampai ke seluruh Indonesia, bisa ke sini aman. Jadi tunggu apa lagi? Kalian harus beli kalau kalian berkecimpung di bidang pemotongan plat untuk membuat grill speaker bisa ini Mas ya. Grill speaker bisa, terus untuk komponen-komponen konstruksi bisa. Jadi multifungsi, sudah murah, silahkan. Sekali lagi nomornya ada di bawah, 209 juta guys. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe untuk channel Inseco Mesin CNC. Oke, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Stay creative and see you.